Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Awalia Syamnat, bisa dipanggil Rabiul dengan NIM 240101010032. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini kita akan membahas tentang materi yang berjudul konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manusia dipandang dari berbagai sudut, termasuk pandangan Islam, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Jadi mari simak terus video ini. Nah, jadi masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada manusia dalam perspektif Islam. Nah, jadi dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang sangat berharga. Kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah dan juga memberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita juga diciptakan dengan akal agar dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa kita diciptakan untuk mengelola dan menjaga bumi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita tidak hanya untuk disia-siakan, melainkan itu bermakna. Nah, masuk ke materi yang ketiga, yaitu manusia dalam perspektif filsafat. Nah, selanjutnya kita bisa menjelajahi nih perspektif filsafat. Banyak pemikiran terkenal yang memberikan pandangannya tentang manusia. Misalnya, seorang filsuf yang bernama Demokritos, kalau tidak salah, itu berpendapat bahwa manusia adalah hewan, tetapi yang membedakannya adalah kemampuannya untuk berpikir. Sama halnya dengan Aristoteles yang dikenal sebagai bapak logika. Ia menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Pemikiran ini menunjukkan betapa pentingnya berpikir kritis dan merenungkan eksistensi kita sebagai manusia. Terus di dalam filsafat ini, manusia tidak hanya dianggap sebagai makhluk biologis, tetapi juga manusia ini memiliki kesadaran moral. Ini berarti kita mampu menentukan apa yang benar dan apa yang salah, serta memiliki tanggung jawab moral terhadap tindakan kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan sekitar kita. Terus masuk ke materi yang terakhir, yang keempat, itu konsep manusia dalam pendidikan Islam. Nah, akhirnya mari kita lihatlah beberapa konsep manusia yang akan saya jelaskan ini dalam pendidikan Islam. Ada 3 aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada An-Nas, yang dimana kita sebagai makhluk sosial ini menunjukkan bahwa kita ini diciptakan untuk saling berinteraksi, saling membantu dan belajar dari satu dengan yang lainnya gitu. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain juga dalam hidup kita, supaya tidak berjalan dengan aku ini terus dan akhirnya tersesat di jalan. Dan yang kedua ada Al-Bashar, yaitu ini menggambarkan kita sebagai makhluk biologis yang memiliki berbagai kebutuhan fisik. Kita juga butuh makanan, minuman, dan berbagai hal lain untuk bertahan hidup. Ini adalah bagian dari bagaimana kita berfungsi sebagai manusia. Ya, terus yang terakhir itu ada Al-Insan,
Nah, di sini kita memiliki potensi untuk berkembang, tidak hanya secara fisik juga, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Potensi ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik, memahami nilai-nilai kehidupan, dan menerapkannya dalam tindakan keseharian kita. Jadi, 3 konsep ini menunjukkan bahwa manusia itu utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kita perlu mengembangkan diri dalam semua aspek ini untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kita nanti. Jadi, dari 3 aspek tadi juga kita dapat belajar nih bahwa kita itu tidak hanya tidak hanya berdiri sendiri, kita juga butuh orang lain untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan saling membantu. Semisal kita berdiri sendiri nih, kita berdiri sendiri tanpa ada orang yang membantu, apakah kita bisa gitu? Apakah kita bisa berdiri sendiri tanpa ada orang bantu? Jelas kita akan membutuhkan bantuan orang lain, dan juga begitu pula orang lain juga akan membutuhkan kita ketika mereka dalam kesulitan. Jika kita memilih hidup sendiri, itu bakal berat intinya. Sedangkan semua yang di zaman sekarang itu juga banyak orang-orang mengeluh gara-gara aku tidak bisa, padahal mencoba saja belum. Jadi kalau tidak kita sebagai manusia tidak memerlukan orang, itu tidak mungkin. Karena kalau kita berdiri sendiri, itu semua akan hancur, semua akan amburadul, tidak ada yang benar, karena pemikiran sendiri itu tidak bakal tercapai kalau semisal nih kita berdiri sendiri dan tidak belajar dengan siapapun, dan akhirnya kita sesat di situ-situ aja. Kalau kita belajar dengan seseorang, berarti kan kita sedang belajar dengan seseorang, dan juga di situ kita juga butuh orang yang mengajarkan kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi intinya kita belajar pun harus membutuhkan orang, apalagi kita kesehari-harian kita yang begitu terlihat normal, tapi kita juga harus membutuhkan seseorang gitu ya. Kurang lebihnya intinya ya, memang kita sebagai makhluk hidup itu memang harus saling membutuhkan, saling membantu, saling bertukar pendapat supaya tidak tersesat di jalan. Nah, sekian pembahasan mengenai makalah konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam tadi. Jadi kita telah menjalani banyak aspek mengenai manusia dari pandangan Islam, ilmu pengetahuan, hingga filsafat. Masing-masing perspektif memberikan kita pemahaman yang lebih kaya tentang siapa kita dan tugas kita di dunia ini. Dalam Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk beribadah dan menjaga bumi. Dari ilmu pengetahuan, kita belajar tentang proses biologis yang membentuk kita, dan dari filsafat juga kita diajak berpikir lebih dalam tentang moral dan etika dalam menjalani hidup saat ini. Oke. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru, maupun ini hanya sekedar UAS. Jadi terima kasih untuk diriku sendiri dan untuk ibu. Terima kasih. Salah hilapnya kalau saya ada salah dalam menjelaskan atau kekurangan dalam menjelaskan yang ada dalam materi ini, saya mohon maaf, dan kemungkinan saya terlalu banyak bicara dan mungkin ada sedikit
tutur kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Ya, salah khilafnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.